Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Al-Madinah. Saya adalah mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia semester 5. Di video kali ini yaitu untuk memenuhi matkul mental health. Di sini saya akan membuat podcast, yaitu yang berjudul Di Balik Kebiasaan Menunda, Prokrastinasi Akademik dan Kaitannya dengan Kesehatan Mental. Ngomong-ngomong, aku mau tanya nih, siapa di sini yang kalau ada tugas kebiasaannya dikerjakan pas mepet, alias H-1 atau bahkan pas hari deadline-nya itu sebelum dikumpulin, atau mungkin ada yang punya pemikiran, nanti aja deh, kalau dikerjakan sekarang kan masih banyak waktu, nanti pas mepet waktu malah rasanya lebih semangat dan lebih fokus. Nah, kalau kamu merasa relate banget sama pertanyaan tadi, berarti kamu sama persis dengan mayoritas mahasiswa di seluruh dunia, termasuk aku sendiri. Tapi tahu nggak sih, di balik kebiasaan menunda-nunda tugas atau yang sering kita sebut prokrastinasi ini, ternyata ada hal yang jauh lebih dalam dan serius loh. Ini bukan cuma soal malas atau nggak disiplin, tapi ternyata berhubungan erat banget sama kondisi kesehatan mental kita. Nah, di video kali ini kita bakal bedah tuntas fenomena ini. Kita akan bahas fakta-fakta ilmiahnya, alasan kenapa kita melakukan ini, dampak apa yang ditimbulkan, sampai gimana sih dinamika psikologis yang terjadi di dalam otak dan perasaan kita saat kita menunda sesuatu. Jadi tetap dengerin sampai habis ya, karena topik ini penting banget buat kesehatan diri sendiri. Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama nih. Apa sih yang sebenarnya terjadi di lingkungan kita? Mari kita lihat fenomenanya. Faktanya, hampir semua mahasiswa pernah melakukan kebiasaan ini. Kenapa sih kita tuh menunda-nunda? Biasanya alasannya sih begini, ada tugas yang dianggap susah, membosankan, nggak sesuai minat, atau mungkin kita takut gagal dan pengen hasilnya sempurna banget, sampai-sampai nggak berani memulainya. Ada juga yang emang merasa susah banget ngatur diri sendiri. Dan yang paling parah, kebiasaan ini malah dianggap wajar, lumrah, bahkan sering dipercaya kalau mengerjakan pas terdesak waktu itu bikin kita lebih fokus dan bersemangat. Padahal di luarnya kita kelihatan santai aja, tapi di dalam hati jelas banget ada rasa gelisah, tertekan, dan beban itu rasanya makin lama makin berat. Dan ini data nyatanya, berdasarkan berbagai peneliti yang ada, ternyata 50-95% mahasiswa melakukan kebiasaan menunda ini. Dan mayoritasnya yang tinggi banget, angkanya gede banget kan. Lebih seramnya lagi, penelitian membuktikan ada hubungan yang sangat nyata dan erat. Semakin sering kamu menunda-nunda, semakin buruk kondisi kesehatan mentalmu. Apa sih dampaknya? Kebiasaan ini terbukti bikin kita lebih gampang stres, cemas, berlebihan, sering merasa bersalah, harga diri jadi rendah, emosi jadi nggak stabil dan gampang marah. Nah, bikin kita tuh merasa nggak bahagia, bahkan meningkatkan risiko depresi loh. Nah, nggak cuma itu aja loh, dampaknya sampai ke fisik juga. Orang yang sering menunda itu lebih sering ngeluh susah tidur, badan terasa capek terus, sakit kepala, daya tahan tubuh turun, sampai gangguan pencernaan. Jadi pola sederhananya begini, tugas sulit atau nggak disukai, terus ditunda, beban numpuk, stres muncul, makin susah buat bergerak dan ngerjain tugas. Nah, lingkaran semua ini yang bakal kita bedah lebih dalam lagi. Ternyata prokrastinasi ini bukan sekedar masalah waktu, tapi masalah perasaan dan kesehatan jiwa kita. Nah, biar kita makin paham, sekarang kita masuk ke pembahasan atau teori yang mendasari kenapa perilaku ini bisa terjadi. Kita bahas satu-satu ya, biar nggak pusing. Pertama, menurut Brown and Hodgman 1982, prokrastinasi ini didefinisikan sebagai kecenderungan menunda menyelesaikan pekerjaan, di mana kita malah melakukan hal-hal yang nggak berguna atau nggak ada hubungannya sama tugas kita. Kenapa? Karena pas kita berhadapan sama tugas itu muncul rasa gak nyaman, rasa berat, atau rasa bosan. Terus, Ferrari dan kawan-kawan 1995 bersama Devi dan Wahyudin 2019 nambahin satu
poin penting banget yang jadi kunci utama pembahasan kita hari ini. Mereka bilang prokrastinasi itu bukan kemalasan, tapi ini adalah mekanisme pertahanan diri. Loh, kok gitu? Jadi intinya kita menunda itu karena kita mau menjauhkan diri dari emosi negatif. Kita nggak mau ngerasain sakit hati, rasa susah, atau rasa bosan itu. Akhirnya kita kabur dengan cara nggak ngerjain tugasnya dulu. Terus ada lagi nih teori dari Ley 1986. Beliau menjelaskan apa aja sih pemicunya. Ternyata alasannya beragam. Ada karena tugas dianggap susah atau membosankan, ada sifat perfeksionis alias pengen hasilnya sempurna banget, ada rasa takut dinilai orang lain, terus juga kurang percaya diri, lemah pengendalian diri, dan ada juga kebiasaan nunggu suasana hati enak dulu baru ngerjain. Nah ini yang sering kita alami kan, nanti aja deh, sekarang lagi gamut. Dan gak paling menarik, Style 2007 menyorot anggapan keliru yang udah kita bahas tadi. Beliau bilang anggapan beliau kalau ngerjain pas mepet waktu bikin lebih semangat dan bagus hasilnya itu cuma mitos semata. Itu bukan alasan pembenaran diri kita aja biar merasa wajar buat menunda. Padahal ujung-ujungnya cuma bikin beban batin numpuk dan hasilnya malah jadi kurang maksimal. Nah, terakhir Abdul Rifai dan kawan-kawan 2023 nambahin ciri-cirinya. Prokrastinasi itu bisa disengaja atau nggak disengaja. Tanda utamanya adalah menunda mulai atau menyelesaikan tugas saat mengumpulin, ada jarak antara rencana dan kenyataan, dan lebih milih aktivitas yang lebih asik aja. Nah, terus hubungannya sama kesehatan mental gimana? Menurut World Health Organization 1948, kesehatan mental itu bukan cuma nggak ada penyakitnya aja, tapi kondisi sejahtera di mana bisa mengelola emosi, berpikir jernih, punya rasa percaya diri buat ngadepin masalah dan ngerasain bahagia. Nah, kalau kita sering menunda, semua itu bakal rusak sesuai teori Carl Rogers 1959. Orang yang sehat mental itu emosinya stabil dan terima diri sendiri. Tapi kalau kita suka menunda, kita malah jadi cemas, stres, merasa bersalah, harga diri rendah, dan gak bahagia. Parahnya lagi, teori Sarafino 2011 dan Sigmund Freud 1926 ngejelasin prinsip yang namanya psikosomatik. Jadi apa yang ada di pikiran dan perasaan kita itu bakal nyata banget pengaruhnya ke tubuh, beban pikiran dan emosi negatif, karena nunda lama-lama bikin sakit beneran. Sakit kepala, susah tidur, sampai sakit perut. Padahal secara medis nggak ada penyakitnya, tapi karena beban pikiran itu berat banget, badan kita ikutan sakit. Terus teori Van Houten 1996 juga nyebut indikator kesehatan mental itu kepuasan hidupnya. Nah, orang yang suka nunda itu tingkat kepuasan hidupnya rendah banget, nggak bahagia dan hilang maknanya jadi mahasiswa. Dan bukti ilmiahnya nyata banget loh, penelitian dari Tisch and Baumeister 1957, Steele 2007 sama Devi dan Wahyudin 2019 sepakat ada hubungan positif dan signifikan. Artinya makin tinggi kebiasaan nunda, makin buruk kesehatan mentalnya. Polanya kayak lingkaran yang dijelasin Ferrari and Thais 2000. Tugas sulit ditunda, beban numpuk, stres naik, mental turun, makin susah gerak, makin sering nunda. Wah, bahaya banget kan kalau dibiarin terus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling seru dan paling penting nih. Kita bakal bedah apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Langkah demi langkah, ini namanya dinamika psikologis. Kita urai pelan-pelan ya. Pertama, mekanisme dasarnya, penghindaran emosi. Kayak yang udah dibahas tadi, intinya nunda itu bukan karena kita nggak bisa ngerjain tugasnya, tapi karena kita gagal ngatur emosi. Prosesnya gini, pas ada tugas muncul, otak kita langsung merasakan ketidaknyamanan, rasa berat, bosan, takut salah, takut dinilai. Otak kita otomatis mikir, wah rasanya nggak enak nih kalau kerjain ini, mending lari aja deh. Akhirnya kita milih ngelakuin hal lain yang lebih asik, cuma biar hati tenang sebentar. Padahal efeknya cuma sebentar, masalahnya tetap ada dan makin numpuk. Jadi intinya nunda itu lari dari perasaan, bukan lari dari tugasnya.
Kedua, pola berpikir keliru. Ini musuh yang paling berbahaya karena udah nempel banget di otak kita, yaitu keyakinan kalau mepet waktu saya jadi lebih semangat. Padahal itu cuma alasan biar kita merasa aman aja, polanya masih sama. Waktu nanti aja tiba-tiba waktunya habis, panik parah. Padahal faktor psikologisnya makin lama ditunda makin tinggi cemasnya. Pikiran jadi kacau, daya pikir turun, hasil kerja jadi asal jadi nggak ada bagus-bagusnya deh pokoknya. Ketiga, tahapan terjadinya ini yang paling kita rasain banget. Ada 3 fase. Fase pertama, penghindaran. Di awal tugas dikasih, kita nolak buat mulai karena merasa susah, pengen hasil sempurna atau bosan. Kita merasa aman karena lagi ngelakuin hal lain yang kita suka. Padahal di alam bawah sadar beban itu udah ada, cuma kita tekan-tekan biar nggak kerasa. Kedua, ketegangan dan konflik batin. Nah ini fase paling nggak enak. Waktu makin tipis, batas waktu makin dekat, mulai deh muncul gejala cemas, gelisah, rasa bersalah, kecewa sama diri sendiri. Mulai muncul pemikiran, kenapa sih aku begini terus, aku gak mampu. Nah pas ini kesehatan mental mulai ganggu banget. Emosi jadi nggak stabil, gampang marah, sensitif banget. Dan ingat teori psikosomatik tadi, di fase ini badan mulai sakit-sakit deh, pusing, nggak bisa tidur, perut nggak enak, padahal nggak ada penyakitnya, tapi karena beban pikiran itu berat badan ikutan ngeluh. Fase ketiga yaitu tekanan penuh dan penurunan kesejahteraan. Pas udah mepet banget, stresnya meledak, panik parah kalau tugas selesai hasilnya pasti kurang bagus. Terus nyesel kalau nggak selesai, rasa gagal, putus asa, resiko depresi muncul deh. Nah, yang paling parah, rasa bahagia kita jadi hilang gitu aja. Terakhir ada siklus utamanya di lingkaran seperti ini. Tugas susah nggak disukai, takut gagal, terus dihindari, ditunda, bahkan makin numpuk, stres dan cemas naik, kesehatan mental turun, makin susah mulai kerja, makin sering menunda. Nah, dari sini kita bisa simpulin satu hal besar banget. Prokrastinasi akademik itu bukan masalah manajemen waktu, tapi masalah kesehatan mental dan cara kita ngatur emosi. Kebiasaan nunda ngerusak ketenangan, dan karena batin kita rusak, kita jadi makin gak sanggup kerja. Ujung-ujungnya apa? Kebiasaan ini makin parah aja. Wah, panjang banget ya pembahasannya, tapi semoga makin bikin kita sadar ya. Di bagian terakhir ini, aku mau ngajak kalian buat merenung sejenak, sama kayak yang aku rasain pas nyusun materi ini. Ini yang namanya refleksi diri. Setelah kita bahas semuanya, aku jadi sadar banget kalau kebiasaan nunda yang sering aku atau teman-teman aku lakuin itu ternyata bukan sekedar males, ternyata akarnya dalam banget. Soal perasaan, soal takut, soal gak nyaman. Dulu aku juga percaya kalau mepet waktu itu bagus, tapi sekarang aku sadar banget kalau itu cuma ilusi. Itu cuma bikin aku stres, sakit badan, dan gak tenang seharian. Aku juga jadi paham banget kalau menjaga kebiasaan ngerjain tugas tepat waktu itu sama artinya dengan menjaga kesehatan diri aku sendiri, karena pikiran dan tubuh itu satu kesatuan. Kalau pikiran tenang, badan sehat. Kalau pikiran penuh beban, badan ikut kesakitan. Dan yang paling penting, aku sadar banget sama siklus lingkaran yang tadi ya, bahwa buat berubah kuncinya bukan cuma maksa diri buat disiplin waktu, tapi kita harus berani ngadepin rasa gak nyaman itu. Kita harus berani ngaku, iya aku takut, aku malas, aku bosan, tapi aku tetap harus mulai dikit-dikit. Teman-teman sekalian, prokrastinasi itu masalah kesehatan mental yang serius dan nyata yang kita semua rasain. Kebiasaan ini ngegerogoti rasa percaya diri, nurunin harga diri, dan ngejauhin kita dari kebahagiaan. Tapi tenang aja, pemahaman yang udah kita bahas hari ini adalah langkah awal perubahan terbesar tujuan kita. Bahas ini podcast juga biar kita sama-sama sadar, biar kita nggak salah paham lagi bahwa mengubah kebiasaan ini itu sebenarnya bentuk perhatian dan kasih sayang kita ke diri sendiri, biar mental kita lebih stabil, prestasi lebih baik, dan hidup kita jadi lebih bahagia dan juga bermakna. Nah,
Jadi, itu pembahasan lengkap kita di video kali ini. Mulai dari fenomena, fakta, teori, dinamika psikologis, sampai renungan buat diri kita sendiri. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, bukan buat aku juga, tapi buat kalian yang menonton video ini. Jadi, bahan pelajaran dan bisa merubah pandangan kita soal kebiasaan menunda ini. Ingat ya, jangan lagi nganggap ini cuma masalah malas. Kalau kamu sering nunda, berarti ada emosi yang perlu kamu perhatiin dan diurus. Sayangi dirimu sendiri, jaga kesehatan mentalmu, dan mulai kerjakan tugas itu selagi ada waktu. Biar hidupmu lebih tenang dan bahagia. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dari saya dan juga tingkah laku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.